Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Shadaqallahul adzim. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemateri dan seluruh peserta yang hadir pada pagi kali ini untuk sesi ataupun pertemuan pertama ini dalam capture ke-8. Kita di sini mengundang beberapa pengelola jurnal sebagai bahan untuk teman-teman belajar. Ketika kemarin di pertemuan 1 sampai pertemuan 7 itu kita banyak mendatangkan dosen dan alumni yang telah menyelesaikan tesis dan telah menerbitkan jurnal sebagai bahan gambaran untuk kita semua dalam penyusunan karya, baik itu nantinya berbuah jurnal ataupun tesis. Nah, untuk sekarang itu kita mengundang dari beberapa pengelola jurnal. Untuk di sesi pertama ini, kita akan diisi oleh Bu Elis Nur Hasanah. Saya perkenalkan dulu, sebelumnya beliau adalah S1 di UIN Bandung dan terus mengambil S2 beliau di Universitas Indonesia dengan jurusan Islamic Economy and Finance. Dan beliau pun konsen di beberapa keilmuan berkaitan dengan ekonomi syariah. Mudah-mudahan nanti beliau bisa sharing juga. Dan ternyata beliau juga ketika S2-nya adalah salah satu penerima beasiswa LPDP. Mungkin nanti kalau ada yang penasaran, boleh juga, monggo lah kalau mau bertanya. Nah, beliau juga adalah pengelola jurnal CES, Jurnal Ekonomi Syariah. Mungkin untuk lebih jelas dan tanpa memperlama dari saya, mungkin saya serahkan langsung kepada pemateri Bu Elis Nur Hasanah. Waktu dan layar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup jelas nggak? Cukup, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Membantu puji serta syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat irodahnya, kuasanya kita masih diberikan kenikmatan yang sehat ya. Ya, nikmat sehat dan nikmat iman serta Islam, mudah-mudahan di masa pandemi ini iman dan imun kita tetap terjaga, tetap terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berkat beliaulah ya kita mengenal Islam, Al-Quran tetap terjaga sampai hari ini, dan sudah sewaktunya mungkin bagi kita semua, terutama yang mengaku mukmin, yang mengaku muslim, untuk melakukan risalah perjalanan daripada Rasulullah SAW, dan semoga dengan melanjutkan risalahnya syafaat darinya kita layak kita terima. Sebelumnya terima kasih kepada Asandi Mulyadi, alumni EXA. Sebenarnya saya lupa ingat juga ya. lupa ingat gitu karena mungkin nggak keajar ya sama saya ya. Ya, Bu. Ya, tapi ya sama-sama ya kita sedang berada dalam memperjuangkan ekonomi syariah ya. Tawaran untuk mengisi di acara riset camp ya, untuk mengisi terkait dengan sistematika penulisan jurnal ilmiah. Saya ucapkan salam silaturahmi kepada semua peserta yang ada di sini ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yaitu mahasiswa pasca atau mahasiswa S1 ya ini tuh? Pasca, Bu. Mahasiswa pasca UIN Suka ya. Kebetulan saya juga ada rekan di sana di UIN Suka itu, Ibu Iin.
Bu In ya, atau Bu Lulu lah kalau dikenal panggilannya Lulu di Winsuka itu. Cuman mungkin mengajarnya di S1 kayaknya. Sama-sama lulusan dari UI ya, KTTI UI. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya, yang telah memberikan yang memberikan kesempatan kepada saya, memperkenankan saya untuk menyampaikan beberapa materi terkait dengan sistematika penulisan jurnal. Kenapa saya tahu, mungkin saya sudah bisa menebak kenapa Sandi dan rekan-rekan di sini mengadakan research camp, karena rata-rata sekarang luaran daripada kuliah itu harus berbentuk jurnal ya, apalagi S2 mungkinnya. Ada malah sebagian yang mewajibkan, ada ya di Unpad, kalau misalnya Unpad UPI itu harus mewajibkan Scopus. Kalau nggak Scopus, meskipun nilai IP-nya 4 atau beresnya 3 tahun, 1,8 bulan, tapi tidak Scopus, itu tidak dapat predikat cum laude. Jadi syaratnya harus Scopus. Nah, kebetulan kalau kemarin saya di UI masih minimal submit lah katanya, minimal submit tahun 2018. Kalau sekarang entah udah harus publish atau seperti apa ya, tidak tahu saya perkembangannya, karena semakin kesini semakin banyak juga. Nah, ini juga saya sebagai editor jurnal manager di Jurnal Ekonomi Syariah Unsil ya, Fakultas Agama Islam ini pun banyak menerima artikel-artikel daripada mahasiswa pasca atau mahasiswa S1 gitu ya. Kebanyakan gitu yang masuk ke JAS itu dari mahasiswa S2 yang sedang menyelesaikan karena sedang tugas, karena untuk menunggu syarat kelulusan dan sebagainya. Banyak meminta, boleh nggak udah submit dapat LOE-nya gitu ya. Bisa diterima atau enggak karena saya ditunggu dan lain sebagainya, banyak seperti itu karena memang jadi syarat akademis ya untuk memperoleh gelar, untuk agar bisa wisuda lebih cepat dan sebagainya. Ini mungkin tuntutan yang tuntutan akademisi ya untuk menulis sebuah jurnal. Dan ini pun mungkin niatan awal daripada Sandi dan rekan-rekan pun seperti ini, untuk memudahkan, sama-sama memudahkan di lingkungan himpunan pasca sarjana ekonomi Islam besar yang kalau di Winsuka. Kalau kita bentuknya di bawah fakultas, Bu, karena jurusannya Fakultas baru ekonomi. satu. Ya, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Jurusannya? Magister Ekonomi Syariah. Magister Ekonomi Syariah ya. Itu. Jadi ya jadi apa ya namanya? Ini ide yang sangat bagus lah ya, memudahkan gitu. Dan apalagi tadi dikatakan bahwa mengundang beberapa alumni yang sudah lulus untuk mengisi kegiatan kali ini, untuk memperoleh pengalamannya gitu, yang bisa memudahkan teman-teman semua yang menuju calon kandidat master ini ya, itu mudah gitu. Master ya. Kalau di mana itu? Kalau di Winsuka sendiri itu jurnal jadi syarat apa, Sandi? Kalau untuk kelulusan itu kita sambil dari tesis itu, Bu, minimal SIMK 2. Nah, kalau jurnal-jurnal itu biasanya tugas mata kuliah dosen, ada yang mewajibkan ataupun mengharuskan mahasiswanya submit ke jurnal. Ya, berarti memang sudah jadi tuntutan ya. Iya. Harus ada jurnal ya. Jadi juga nanti kan kalau misalkan teman-teman melanjutkan menjadi sebagai akademisi, sebagai dosen dan sebagainya, ini juga nanti akan masuk ke dalam penilaian ini ya, PAK-nya gitu ya. Atau mungkin kalau nanti teman-teman ini jadi penilaian kinerja teman-teman gitu kalau misalnya jadi dosen. Nah, mungkin di sini izinkan saya boleh share screen? Boleh, Bu. Disable ya? Mbak.
Tapi Ibu udah jadi co-host, harusnya Udah bisa, udah. Oh. Ya, kali ini kita akan bahas mengenai apa saja sih yang komponen yang harus ada dalam artikel jurnal ya. Yang pertama itu tentunya judul ya, judul dan nama-nama penulis. Kemudian yang kedua abstrak dan kata kunci, yang ketiga isi, yang keempat pustaka acuan. Ini yang empat komponen yang harus ada dalam jurnal. Rata-rata seperti ini. Nah, yang pertama terkait judul. Teman-teman harus menyiapkan judul yang menggambarkan isi tulisan. Tidak perlu panjang, tapi ringkas, jelas, dan tidak perlu banyak kata ya. Biasanya ada batas minimal judul tuh 14 kata. Tidak perlu menggunakan kata analisis, pengaruh, bla bla bla, dan sebagainya, tidak perlu. Jadi to the point, jelas, singkat, dan mengandung atau memberikan informasi bahwa yang akan dibahas dalam artikel tersebut adalah berkaitan dengan topik tersebut. Ya. Kemudian setelah judul, nanti teman-teman jangan lupa melengkapi namanya, ya. Nama teman-teman seperti apa, institusinya dari mana, ya, alamat dan alamat email. Nah, panjang judul tidak lebih dari 14 kata, tidak termasuk suku kata dan kata penghubung. Di sini untuk agar para ini ya reviewer tertarik, atau para editor atau yang punya jurnal itu ya, publishernya itu tertarik dengan tulisan teman-teman, maka judulnya itu harus seunik mungkin, punya novelty lah ya, yang terbaru gitu ya, belum ada sama sekali. Ini rata-rata syarat kalau teman-teman ingin publish di Scopus, kalau misalnya punya novelty aja, insya Allah teman-teman bisa publish di jurnal Scopus gitu. Yang penting itu tadi, ada nilai keunikan gitu dibanding dari penelitian yang lain, atau memang penelitian tersebut baru dilakukan oleh teman-teman. Tapi tadi judulnya harus ringkas ya, jangan berjelimet gitu ya. Kan dalam judul itu bentuknya itu bukan tidak seperti kalimat lengkap ya, SPOK, tidak seperti itu kalau judulnya. Contoh misalkan yang ber-SPOK tuh ada subjek, verb, dan objeknya. Tidak seperti itu kalau judul ya, tidak bentuk kalimat lengkap. Ini saya berikan contoh, nih ya. Contoh ini judul daripada salah satu jurnal Scopus ya, terindeks Scopus, Islamic Social Business to Alleviate of Poverty and Social Inequality. Di sini kan judulnya berarti yang akan dibahas itu terkait dengan Islamic Social Business, kemudian pengurangan kemiskinan, dan ini social inequality. Pasti di dalamnya, ini jelas ya, oh di dalamnya mungkin saya sebagai reader membaca, oh ini pasti di dalamnya berkaitan dengan ini. Gitu. Jadi usahakan judul teman-teman itu mudah dimengerti oleh para reader, para reviewer gitu. Kemudian di bawah judul itu nama penulis ya. Nah, nama penulis ini bukan nama singkatan, bukan nama panggilan, tapi nama lengkap, nama asli gitu ya. Kalau misalkan di dalam identitas ya, kartu identitas M-nya itu disingkat, misalkan M.Nusret Aziz, yaitu biar terhubung dengan Google Scholar ya, namanya jangan disingkat seperti yang ada di identitas teman-teman gitu. Kalau misalkan namanya itu Muhammadnya itu misalkan tidak disingkat, itu tetap tulisnya Muhammad saja gitu, tidak ada M tipisnya. Jadi usahakan di sini namanya itu sesuai dengan nama yang sudah terpatenkan gitu ya di dalam kartu identitas atau di dalam data pedediktinya gitu. Kemudian tulis institusinya. Teman-teman di sini ada di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ya. Kemudian fakultasnya apa atau jurusannya apa di sini ya. Ada juga yang ini versi lengkapnya, ada Malaysia, ada negaranya dan sebagainya. Ada juga ditambah lagi di sini tuh bentuk emailnya juga dicantumkan di sini tuh ya. Tapi ini penulisan nama ini ya, formatnya ini berbeda-beda ya antara satu jurnal dengan jurnal lainnya. Jadi harus diperhatikan juga template daripada penulisan nama penulis ataupun institusi yang dicantumkan di bawah judul tersebut. Nah, jadi format harus disesuaikan dengan ketentuan jurnal yang
dituju. Contoh misalnya di JAS pun, kalau di JAS itu ada emailnya dicantumkan ya di atas. Terus ada juga yang tidak dicantumkan ya alamat institusinya atau emailnya, namun memakai footnote gitu. Memakai footnote di bawah, kemudian ada keterangan bahwa yang namanya ini itu universitasnya, institusinya dari ini, emailnya ini, seperti itu. Jadi teman-teman sebelum menulis ya, sebelum dikirim ya, sebelum mengirim artikel ke jurnal, salah satu jurnal, kalian harus melihat dulu template-nya seperti apa. Nah, selanjutnya yang harus teman-teman siapkan itu adalah yang harus ada ya dalam penulisan artikel ini itu adalah abstrak dan kata kunci. Nah, biasanya abstrak ini kadang ada teknik mudah ya, ada metode mudah dalam penulisan abstrak. Namanya itu IMROD ya, IMRAD ya. I-nya itu introduction. Jadi kalimat pertama itu berupa introduction yang isinya latar belakang masalahnya apa sih, alasan meneliti hal tersebut seperti apa sih gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk menjawab alasan rumusan masalah yang menjadi latar belakang pengangkatan topik tersebut, itu menggunakan metode apa untuk menjawab hal tersebut. Jadi yang kedua, paragraf kedua, bukan paragraf ya, kalimat kedua itu menggambarkan metode yang digunakan dalam penelitian teman-teman. Nah, setelah itu baru research and discussion-nya. Hasilnya apa, kemudian setelah disimpulannya seperti apa gitu. Itu teknik menulis abstrak. Jadi tidak semua ya. Ini abstrak juga dibatasi ya, biasanya 150 sampai 150 sampai 200 kata. Jadi tidak satu full penuh HPS ya, F4 tidak. Tapi biasanya dibatasi 150 sampai 200 kata. Jangan semua latar belakang masalah yang ada di, contoh misalnya teman-teman yang mau disubmit itu jurnal hasil penelitian ya, tesis ya. Tidak semua latar belakang yang ada di mana? Yang ada di tesis teman-teman dicantumkan, tapi ambil intinya atau garis benang merah daripada inti permasalahan tersebut apa, rumusannya apa, kemudian metodenya seperti apa. Dan di sini usahakan tidak menulis, kalau misalkan datanya kuantitatif, tidak menulis rumus-rumus ya. Tidak rumus-rumus, misalkan persamaan variabel X dan Y-nya seperti apa, tidak seperti itu. Nah, rata-rata yang ditemukan, yang saya pribadi lah yang ditemukan oleh mahasiswa bimbingan saya, mereka menulis rumus persamaan ya, persamaannya, kemudian di dalam abstrak itu masih menimbulkan variabel X1 berpengaruh terhadap X2, padahal variabel X1, X2 itu tidak perlu, jadi langsung saja X1 itu apa, X2 itu apa gitu. Dan penjabaran atau pendeskripsian daripada hasil dari persamaan dari olah data SPSS seperti itu tidak perlu dicantumkan, langsung aja interpretasi kita terhadap hasil dari penelitian tersebut seperti apa gitu. Nah, kemudian dalam abstrak tersebut penulisannya itu hanya buat satu paragraf ya, tidak tidak beberapa paragraf, tapi dalam satu paragraf tanpa catatan kaki, tanpa body note ya. Jadi ketika di abstrak itu tidak ada misalkan latar belakangnya itu mengutip atau metodenya, misalkan metode yang diambil ini mengadopsi dari penelitian A, kita citasi misalkan penulis A, 2020, tidak seperti itu, tidak dicantumkan ya untuk catatan kaki atau body note atau kutipan pustakanya. Dan tanpa singkatan juga ya, nggak ada singkatan, harus dijabarkan. Walaupun ada singkatan, harus ada penjelas itu maksud dari misalkan Baznas ya, memang Baznas sudah diketahui oleh kita orang Indonesia Baznas itu singkatan dari apa. Tapi alangkah baiknya kita memberikan gambaran Baznas itu apa, kemudian baru di dalam kurung Baznas setelah kalimat berikutnya baru bisa menggunakan singkatan Baznas tersebut. Kemudian biasanya kalau dalam jurnal nasional ya, baik itu terakreditasi SINTA atau tidak, biasanya itu harus menulis dua abstrak ya, dua bahasa abstrak. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Inggris. Posisinya sih tergantung jurnal tersebut. Kalau JAS itu pertama bahasa Inggris,
kedua bahasa Indonesia. Ada juga jurnal nasional terakreditasi hanya mencantumkan jurnal abstrak ya, abstraknya dalam berbahasa Inggris saja, bahasa Indonesianya tidak. Nah, ini kembali lagi pada template yang digunakan oleh masing-masing jurnal. Jadi panjang abstraknya antara 150 sampai 200. Nah, kemudian di bawah abstrak itu ya, ini bagian di mukanya itu ya, ada penulisan keyword yang saya sering dulu sebagai mahasiswa, ini keywordnya apa sih? Apa sih yang dimusuhi? Apa sih yang harus muncul? Karena ini penting dan lain sebagainya. Nah, kata atau istilah yang paling mempengaruhi atau menentukan suatu konsep itulah yang disimpan, yang ditulis sebagai keywordnya. Kenapa? Agar mudah juga nanti membantu penelusuran ya. Kemudian mengandung cukup pengertian untuk menyusun indeks. Nah, dapat berupa kata tunggal atau majemuk. Kata tunggal berarti satu kata ya, majemuk beberapa kata. Kemudian terdiri dari 3 sampai dengan 5. Dimulai dari yang umum dan penting. Jadi umum dulu baru yang penting. Ini mungkin bisa dilihat contohnya ya. Ini salah satu contoh abstrak, ini menggunakan hanya abstraknya bahasa Inggrisnya saja ya yang dicantumkan. Padahal ini jurnal nasional terakreditasi, di mana di sini abstraknya this research is aim to determine, ini sebagai tujuan penelitian dan latar belakang ya sampai di sini ya mustahik income. Nah kemudian yang kedua adalah metode penelitiannya. This research use descriptive use descriptive method ya and t-test gitu. T-test method. Ini adalah metodenya. Setelah metode baru hasil dan discussion-nya, result and discussion-nya gitu. Jadi teman-teman ini mungkin bisa menjadi acuan teman-teman membuat abstrak baik itu di tesisnya juga ya, di tesis maupun di jurnal seperti ini. Jadi metodenya metode IMRAD. Introduction, method, result and discussion gitu. Terlalu cepat nggak penjelasannya? Nah, kemudian di sini keywordnya ya, Bajnas Sumatera Utara, kemudian zakat produktif, empowerment of mustahik, dan mustahik income. Ini ada 4 ya. Jadi nggak batasilah sampai 5 saja ya keywordnya yang memang penting, yang menentukan, yang mengarahkan bahwa isi daripada topik yang teman-teman angkat di jurnal ini. Seperti itu. Nah, ini kemudian ada salah satu contoh abstrak di jurnal Scopus Emerald ya. Nah, di sini mah kalau Emerald punya template sendiri gitu ya. Ditulis purpose-nya apa, desain atau metodologi pendekatannya seperti apa, penemuannya seperti apa, ada nggak implikasi secara praktikalnya ya. Ada nggak social impact implication-nya, dan originality atau value-nya. Ini model jurnal Scopus Emerald ya. Rata-rata di Scopus itu ada originality atau value-nya atau novelty-nya apa sih penelitian kita. Nah, kemudian komponen yang kedua yang teman-teman harus siapkan itu, yang harus ada dalam sebuah jurnal itu adalah isi daripada jurnal tersebut. Yang mana ada 4 poin ya. Yang pertama pendahuluan. Nah, pendahuluan ini mencakup latar belakang dan review singkat penelitian terkait. Apa yang melatar belakangi teman-teman mengangkat meneliti topik tersebut, kemudian identifikasi kenapa sih penelitian tersebut penting untuk diteliti ya, artikel teman-teman layak untuk dipublish ya. Kemudian apa saja rumusan masalah, pertanyaan penelitian seperti apa, dan tujuan penelitiannya itu apa gitu. Ini ada di dalam pendahuluan. Ini biasanya di dalam pendahuluan pun teman-teman jangan lupa menghadirkan teori yang mendukung ya terhadap topik yang teman-teman angkat, atau penelitian terdahulu yang memang bisa mengidentifikasi ya sebagai identifikasi awal bahwa penentuan variabel tersebut sebelumnya telah digunakan oleh penelitian
sebelumnya gitu, sehingga saya memilih saya memilih variabel tersebut. Contoh misalkan kalau kuantitatif variabel sebagai variabel yang untuk menguji pengaruhnya terhadap bla 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 seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada kajian literatur. Biasanya ini atau tinjauan pustaka ya, penelitian terdahulu, literatur review-nya apa saja ya yang menjadi dasar terhadap topik-topik yang teman-teman angkat, dan ada manfaat penelitian dan hasil yang akan dicapainya seperti apa. Ini masuk ke dalam pendahuluan. Kemudian yang kedua yang harus ada dalam bagian isi adalah metode penelitiannya. Metode yang digunakan itu apa, kemudian bangunan rancang model atau model penelitian seperti apa, tempat dan waktunya di mana, populasi dan sampelnya siapa, teknik pengumpulan data dan teknik analisis itu seperti apa. Ini ada dalam metode penelitian. Kadang ada yang singkat juga, ada hanya saya pernah hanya satu paragraf di metodologi penelitian ini di Scopus Q3 kalau nggak salah, menemukan bahwa dia hanya singkat-singkat gitu kalau di artikel. Beda sama di tesis. Kalau tesis itu kan biasanya ini teknik pengumpulan data menjadi sub-bahasan ya. Teknik analisa data jadi sub-bahasan, populasi dan sampel jadi sub juga sub-bahasannya. Tapi kalau di artikel itu disatukan, bisa jadi keempat ini ya, jadi satu paragraf pun bisa. Atau jadi 2 paragraf bisa kalau di artikel, lebih ringkas ya, lebih jelas gitu, lebih padat. Beda seperti di tesis. Kemudian hasil dan pembahasan pun tentu harus ada, karena ini kan tujuan daripada penelitian adalah menjawab masalah-masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut. Kemudian yang keempat, simpulan dan saran. Kadang ada juga yang template yang kesimpulan ya, ada pakai kesimpulan, ada simpulan. Kalau kesimpulan itu biasanya rangkuman, kalau simpulan itu hasil daripada hasil akhir ya, daripada hasil penelitian itu apa gitu. Kalau kesimpulan itu lebih ke rangkumannya. Gitu. Ini yang harus disiapkan. Nah, di sini di pendahuluan tuh teman-teman harus mengerucut ya, harus inti dari penelitiannya itu harus lebih mengerucut, harus dapat dipahami oleh para reader, oleh para reviewer, sehingga nanti itu kan akan connect ya, kalau seorang reviewer itu dari masalah ini, oh memang benar gini ya, metode yang digunakannya harusnya metode kuantitatif atau kualitatif, alat yang digunakannya apa gitu, alat analisisnya dan sebagainya, sehingga nanti satu antara pendahuluan metode penelitian, hasil pembahasan ini saling keterkaitan gitu ya, saling ada keterikatan. Jangan sampai metode penelitian di sini ya kualitatif tapi kuantitatif, tapi hasilnya di sini malah deskriptif kualitatif ya. Ini nanti di abstrak pun jadi harus seragam ya. Kalau di kadang saya pernah menemukan di jurnal yang saya kelola, mereka tuh tidak ada abstrak ya, tapi tidak ada hasil. Entah mungkin keburu-buru karena tugas kampus atau seperti apa. Hasilnya tidak ada, referensinya pun tidak ada gitu. Ini kan tidak memenuhi template, udah berbeda dengan template yang ditentukan oleh JAS gitu ya. Kemudian unsur-unsur yang harus ada di dalam artikel ilmiah ini hilang gitu, sebagian tidak ada seperti itu. Jadi teman-teman harus hati-hati kalau bahasa ini rata-rata bukan orang Sunda ya. Jadi harus teliti ya, dicek kembali, jangan sampai ada yang tertinggal gitu bagian-bagian yang harus ada di dalam jurnal ini. Nah, selanjutnya yang harus ada itu yang ketiga ya, adalah naskah acuan atau sitiran yang teman-teman gunakan dalam penulisan jurnal. Nah, ini pun harus ditentukan sesuai dengan jurnal teman-teman yang teman-teman tuju. Karena kalau rata-rata sekarang ya jurnal itu sudah jarang menggunakan footnote ya untuk pengutipan, tapi sekarang tuh lebih banyak ke body note gitu ya untuk pengutipan. Nah, untuk daftar acuannya rata-rata pun banyak yang menggunakan itu APA. Nah, ini format APA seperti apa dan lain sebagainya. Ada juga teknik menggunakan Mendeley ya, menggunakan EndNote ya, ada aplikasi-aplikasi untuk mensitasi atau menggunakan sitiran-sitiran yang sesuai dengan yang jurnal inginkan. Nah, dan ada juga sebagian jurnal yang menentukan minimal ya,
acuan ya, minimal pustaka acuan yang digunakan dalam penelitian ini. Dan rata-rata biasanya yang lebih apa ya namanya tuh acuannya itu daftar pustakanya itu referensinya itu yang terbaru gitu ya, bukan yang jadul gitu. Saya pun pernah memasukkan jurnal ke IAIN apa itu tuh ya Kudus ya. Itu tuh ditolak karena referensinya itu sedikit gitu ya. Referensinya itu sedikit. Ya, jadi di reject lah karena referensinya sedikit. Kemudian kedua itu katanya skupnya tidak sesuai dengan jurnal yang mereka inginkan. Saya ngirim tuh waktu itu tentang zakat, tapi pas dibaca sih saya di tahun berapa ya di arsipnya jurnal tersebut ada tentang bahasan Jakarta, tapi pas saya kenapa ditolak tahun kemarin kalau nggak salahnya tahun kemarinnya tuh publikasi kemarinnya tuh ada tentang Jakarta, tapi tahun sekarang malah tidak ada. Oh ternyata mereka membuat lagi jurnal khusus Jakarta Jiswapnya seperti itu. Jadi teman-teman pun ya harus melihat updatean daripada jurnal yang dituju ya publishernya, apakah memang tulisan saya ini yang diinginkan mereka sesuai dengan skop mereka atau tidak. Karena ketika tidak, meskipun tulisan teman-teman bagus gitu ya, ada novelty-nya dan sebenarnya tapi tidak masuk ke dalam skop mereka ya, itu tetap akan di reject gitu ya. Nah ini selanjutnya ini salah satu contoh daripada penulisan sitiran ya. Ada style ya. Ini biasanya kalau dalam teks itu body note itu seperti Kim, 2000 tahunnya, terus ada halamannya. Ada juga yang hanya Kim, tahun gitu ya. Ini teman-teman bisa lihat ketika masuk ke salah satu jurnal itu yang pertama dilihat itu ya, yang pertama skupnya apa, ya penelitiannya. Yang kedua template-nya seperti apa. Teman-teman mau tadi sebagus apapun tapi tidak sesuai dengan template pasti akan ada revisi ya dari pihak editor, dari pihak reviewer. Atau ketika template yang teman-teman gunakan itu. Jadi harus menyiapkan ini ya. Kan gini ya, ada ketika teman-teman mau submit ke salah satu jurnal itu ada pernyataan bahwa belum pernah disubmit ke tempat lain ya. Nah, teman-teman pun harus stay ya, melihat gitu ya, lihat update atau follow up daripada artikel yang teman-teman submit gitu ya di editor decision-nya, apakah atau di awalnya apakah ini masih unassignment atau sudah assignment menuju in review gitu, atau dari in review ke editor itu baru akan terbit. Ini pun harus dipantau gitu ya, karena ada beberapa jurnal yang cepat penanganannya ya, ada juga yang lama gitu. Saya pernah mengirim jurnal ke salah satu jurnal tuh tidak ada sama sekali unassignment terus berapa bulan. Pas di akhir tahun saya udah biarinlah, mau dikirim ke tempat lain, tapi saya takutnya ini publish jadinya dibiarkan saja. Tapi di akhir tahun 2020 ketika saya buka Google Scholar saya, kok ada tambahan lagi jurnal yang baru gitu ya, nge-link gitu. Oh ternyata jurnal yang ini ternyata saya publish ya, nggak ada sama sekali komunikasi dan sebagainya. Ya mungkin yang pertama disiapkan, saya menyiapkan jurnal tersebut sesuai template-nya gitu. Kemudian nilai plagiarismenya juga diusahakan kecil ya, minimal 20% gitu. Nah, teman-teman pun ya isi dari, meskipun tadi ya isi jurnalnya itu bagus tapi banyak plagiat ya, banyak yang plagiatnya ya, tulisan yang plagiatnya, itu pun akan menjadi alasan keputusan para pihak editor atau pihak jurnal itu menerima dengan revisi atau menolak jurnal tersebut. Jadi itu pun harus dipertimbangkan ya. Biasanya sih kalau universitas sekarang tuh udah menggunakan rata-rata kalau nggak Turnitin itu biasanya satu lagi tuh plagiarism atau apa. Nah, itu jadi harus dicek dulu teman-teman ya. Usahakan biar cepat ya. Jadi jangan sampai banyak yang nge-WA ke saya, Bu bisa publish volume sekarang nggak? Pas dicek
turunitinnya, plagiarismenya gede. Kan itu tuh sangat sulit sih sebenarnya untuk mengurangi tingkat plagiarismenya itu. Apalagi kalau banyak teori-teori yang dikutip secara langsung, kemudian cara pengutipannya manual gitu ya, jadi tidak terdetek dan sebagainya, itu bisa mempengaruhi terhadap tingginya atau tingginya tingkat similarity artikel teman-teman. Jadi harus dipersiapkan dari sekarang, teman-teman sekarang tinggal action ya. Sok mau apa sih, mau topik apa yang diangkat. Sekarang semester berapa sih, Sandi? Kalau saya mau semester 3, Bu. Nah, semester 3 udah mulai kan ya, bisa ngambil tesis ya. Dulu saya semester 3 ngambil tesis, tapi nggak terkerjakan, tetap semester 4. Kalau di kami di MES belum, Bu. Tesisnya di semester 4. Semester 3 baru seminar. Oh gitu. Kalau di UI dulu semester 3 udah bisa ambil tesis ya. Tapi tetap saya mengerjakannya di semester 4. Tadinya pengen buru-buru tapi nggak terburu, jadi pas aja 2 tahun. Gitu. Jadi silahkan siapkan mungkin metodologi dari sekarang ya, metodologi penelitiannya. Silahkan siapkan topik apa yang ingin teman-teman angkat. Ini sudah ada yang neliti atau belum? Kalaupun sudah ada, apa sih yang terbaru yang menjadi ciri khas, yang menjadi pembeda antara penelitian satu dengan penelitian lainnya, dengan penelitian kita dengan penelitian yang lain gitu. Sehingga judul tersebut itu memang layak diangkat sebagai untuk penelitian. Dan teman-teman pun harus menentukan kalau misalkan syaratnya submit terakreditasi Sinta 2, mana saja jurnal ekonomi ya yang skupnya ruang lingkupnya ekonomi syariah yang terakreditasi Sinta 2. Itu tentukan, kemudian lihat template-nya juga. Template-nya seperti apa. Jadi jangan sampai kalau sudah menentukan tujuan, lihat template, nanti setelah tesisnya beres itu ya tinggal disesuaikan dengan template-nya. Template yang jurnal yang teman-teman tuju. Biar nggak capek gitu, biar nggak capek 2 kali. Udah tujuannya ke jurnal A, tapi submitnya ke jurnal B, itu kan jadi capek 2 kali. Jadi siapkan kalaupun mau beberapa jurnal yang disubmit ya, tapi usahakan sih satu-satu sih kalau udah ada keputusan diterima atau ditolak, baru karena ini ada salah satu penulis yang submit ke jurnal apa sih itu, jurnal JAS ya, jurnal JAS, salah satu alumni lagi. Setelah mau dipublish sudah in editing, ternyata konfirmasi Bu udah dipublish di jurnal, kan itu salah satu ini ya pelanggaran akademisi ya. Jadi jangan sampai seperti itu, karena nanti akan di blacklist nama teman-teman tuh, ini nama ini pernah masuk tapi membatalkan karena artikel yang disubmit di sini jadi submit ke tempat lain. Artinya tidak ada kejujuran, nanti di blacklist, dan artikel teman-teman pun biasanya ya ditandai dan tidak bisa dipublish di jurnal yang jurnal tersebut. Jadi hati-hati juga kalau mau satu tulisan ya satu aja, tinggal satu tulisan ke satu jurnal saja gitu. Tinggal teman-teman untuk update-an apakah akan publish atau seperti apa, teman-teman usahakan komunikasi dengan pihak jurnal editor atau editornya itu sendiri, baik via email maupun via WA. Tekniknya sih bisa, kalau misalkan email nggak direspon, nomor WA nggak ada gitu ya. Kalau saya kemarin sebagai jurnal manager itu kan menentukan ini mau publish, tapi nggak ada respon nih, soalnya ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Saya search ya di mana, di Instagramnya, kemudian alhamdulillah ketemu gitu orang tersebut tuh, dan dicek apakah ini mau publish atau tidak, karena ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ternyata orang tersebut ya menjawab, mohon maaf tidak jadi publish karena sudah dipublish. Nah seperti itu, nanti ya jadi catatan di blacklist, orang tersebut tidak akan diterima lagi kalau mengirimkan artikel kepada kami, seperti itu. Ya teman-teman hati-hati ya, jangan melanggar melakukan pelanggaran akademisi, karena itu pun bisa merusak ya nama baik teman-teman, seperti itu. Itu mungkin Sandi, mangga kalau mau diskusi dan sebagainya. Iya, terima
kasih, sangat luar biasa pemaparannya dan insight-insight baru terkait dengan pandangan dari pengelola jurnal pada kami selaku mahasiswa ataupun calon peneliti. Mungkin dari teman-teman semua ada yang ingin bertanya secara langsung, silahkan. Silakan, ada yang mau bertanya? Tinggal action ya ini. Iya. Assalamualaikum, Kak. Oh iya, Iya. silakan. Mohon izin bertanya, kalau misal untuk materinya nanti bisa dibantu share, Kak? Oh iya, nanti kami share. Oh iya, baik. Terima kasih. Oh, ada pertanyaan nggak, Mbak? Mohon maaf, saya tadi agak terlambat mengikutinya, jadi mau dibaca dulu sih itu materinya. Oh iya. Iya. Kasih. Iya. Ya silakan yang lain. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Mas Wandi. Oh iya, silakan. Boleh perkenalan dulu. Iya, perkenalkan saya Wike, mahasiswa semester 3 MES. Untuk pemateri yang ingin saya tanyakan pertama, sebenarnya dari reviewer itu apa sih yang direview, apa saja yang direview dari sebuah jurnal yang dikirimkan oleh seorang. Itu yang pertama. Kemudian kedua, mungkin pemateri bisa membagi tips bagaimana caranya mengkonversi tesis menjadi sebuah jurnal yang baik. Mungkin itu aja, Mas. Iya, terima kasih Mbak Wike. Monggo mungkin Bu boleh ditanggapi langsung. Oke, Ada dua sebenarnya saya pertanyaan. coba buka dulu ya form reviewer dari Jazz yang saya juga pernah sih ditawari menjadi reviewer di salah satu jurnal ya, jurnal Ikisodia kalau nggak salah. Itu biasanya rata-rata, tapi bentar ya. Sebentar ya, saya buka dulu ini ya. Ya, boleh Bu. Dari latar belakang masalahnya pun, ya. Latar belakang mengangkat penelitian tersebut pun menjadi penilaian apakah contoh hasil review tulisan saya, topiknya bagus, katanya topiknya bagus tuh, cuman cara mendeskripsikan hasilnya itu masih general, masih umum, belum spesifik gitu. Terus metode yang digunakan kurang sesuai. Bentar. Biar nih, saya screen lagi. Nah, ini ya. Ini yang pertama yang ada di review formnya JS itu terkait dengan ya, apakah mengandung konten yang baru, apakah informasinya itu significant information adequate to justify publication, layak dipublish atau seperti apa. Kemudian kaitannya dengan literatur yang teman-teman. Kemudian yang ketiga itu adalah metodologi. Apakah papernya itu membangun argumen atau berbasis teori, konsep, atau ide lainnya seperti apa.
apakah ekuivalen dengan papernya gitu ya? Apakah metodenya ini memang cocok digunakan dengan terhadap paper tersebut atau seperti apa? Kemudian hasilnya, apakah hasilnya itu dipresentasikan secara jelas gitu ya, analisisnya kuat gitu ya, tidak lebih spesifik lah ya, spesifik, kemudian lebih deskriptif analisisnya, tidak masih general umum. Ini menjadi penilaian juga para pihak reviewer. Kemudian implikasi daripada penelitian tersebut terhadap praktisi atau prakteknya dan maupun sosial itu seperti apa. Ini pun jadi intinya sih kegunaan penelitian teman-teman bermanfaat nggak sih? Nah, rata-rata kebanyakan ya yang pernah saya dapatkan tuh riset teman-teman mahasiswa itu masih belum memberikan implikasi atau terhadap prakteknya itu masih belum hanya sekedar wawasan saya, sekedar pemikiran saja. Jadi belum bisa sehari-hari yang artikel yang sangat bagus ya, yang tadi yang di jurnal Emerald ya, itu malah di abstraknya pun harus mengandung implication for practice sama implication for society-nya. Ini pun menjadi penilaian pihak reviewer. Kemudian yang keempat itu adalah quality of communication-nya, kualitas komunikasinya dalam menyampaikan hasil penelitiannya seperti apa. Apakah reader itu cukup mengerti terhadap artikel yang ditulis oleh teman-teman, atau reader itu bingung karena cara komunikasi melalui bahasa tulisan itu belum menjawab belum menjawab persoalan yang ada di dalam topik tersebut. Jadi ini ya, ada 5 reviewnya terkait dengan originality, kemudian relationship to literature, methodology, result, implication for research, practice, and our society, dan quality of communication. Nah, di sini maka pihak reviewer memilih keputusan apakah diterima tanpa koreksi, berarti ini langsung publish gitu ya, atau diterima dengan minor correction-nya, atau diterima tapi yang dikoreksinya itu banyak gitu, atau di reject. Ini keputusannya ini tergantung kepada yang 6 ya, yang 6 tadi. Originality, relationship to literature, methodology, result, and implication for research. Dan quality of poin-poin yang ada dalam reviewer gitu ya, patokan seorang reviewer menilai artikel tersebut layak publish atau tidak, layak publish atau layak diterima atau tidak, seperti itu. Pertanyaan kedua tadi apa ya? Yang itu Bu, tips dan trik untuk jadi sebuah artikel untuk disambil. Gini, jadi sebenarnya di satu tesis itu bisa kalau misalkan ada 2 rumusan masalah, berarti bisa jadi 2 artikel. Ya, saya juga jadi 2 artikel. Satu, saya tuh mengkaji di jakatnya itu di Jawa Barat, dan saya melakukan penelitian lokasinya itu di Garut dan di Bandung Barat ya, di Garut dan di Bandung Barat. Jadi dari satu tesis itu ya, dari kita ambil satu rumusan masalah jadi artikel 1, rumusan masalah yang kedua, pertanyaan rumusan masalah yang kedua itu jadi artikel yang kedua cadangannya. Nah, judulnya itu tidak harus sama gitu. Kita tinggal bermain kata, tapi inti daripada isi paper tersebut mengarah ke arah yang kita tuju gitu ya. Sesuai dengan tujuan daripada penelitian yang ada di dalam tesis. Gitu. Judulnya tidak harus, contoh misalkan di judul tesis saya itu efektivitas zakat community development di Jawa Barat, seperti itu kan kalau judul tesisnya. Nah, yang di dalam latar belakang masalahnya itu saya memasukkan 2 tempat binaan rumah zakat yang ada di Garut dan di Bandung Barat. Nah, yang satu bisa saya angkatnya itu terkait dengan efektivitas program zakat community development-nya di Garut, efektivitas judulnya. Yang kedua bisa mengkaji kelayakan ya kan, karena yang saya gunakan itu alatnya itu mengadopsi dari Puskesmasnya,
bisa mendeteksi apakah benar-benar yang di Bandung Barat itu, Bandung Barat itu cocok menjadi mustahik zakat komunitasnya itu atau tidak gitu. Hal itu pun memang tidak keluar dari teori yang saya pertanyaan penelitian tesis saya. Yang pertama menguji layak tidaknya komunitas tersebut menerima zakat ya, menjadi mustahik zakat. Yang kedua, ada terjadi efektif atau tidak setelah komunitas tersebut menerima zakat ini, pendapatannya meningkat gitunya, atau kesehatannya meningkat, atau spiritualnya itu meningkat, atau seperti apa. Nah, dari satu itu pun kan ada metode ada CIBES ya, mungkin teman-teman tahu ya CIBES, dari Puskesmas, dari Pak Irfan Saufudek dan istrinya. Kemudian ada juga IPM, itu tuh bisa saja teman-teman mengangkat hanya IPM-nya saja di tesis tersebut, atau teman-teman mengangkat metode yang model CIBES-nya. Itu satu tesis, tapi di satu tesis itu memang di judulnya tidak dicantumkan ini menggunakan model CIBES, ini menggunakan ditambah dengan IPM dan sebagainya, tapi teman-teman bisa mengangkat misalkan pengaruh zakat terhadap kesejahteraan mustahik di mana, seperti itu, atau zakat meningkatnya zakat sebagai instrumen pengurangan kemiskinan ya dalam Islam. Itu kan bisa juga mencakup, intinya tujuannya meneliti bahwa zakat ini memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan, memiliki pengaruh terhadap, tapi di judulnya saja yang berbeda, itu pun bisa bisa dijadikan bahan untuk pembuatan artikel, tapi hasilnya jangan sama. Jadi maksudnya judul berbeda hasil sama itu tidak dibenarkan. Judulnya beda, hasilnya sama, tidak dibenarkan. Tapi judulnya beda, hasilnya beda, itu yang dibenarkan. Tadi contohnya kalau ada dua pertanyaan, dua rumusan masalah dalam tesis tersebut, dijadikan dua artikel, itu bisa. Jadi kalau satu belum ada jawaban ya, saya tekniknya itu juga disampaikan oleh dosen pembimbing saya ya, Pak Deden ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu atau enggak ya di sini, Deden tuh. Saya kenal Pak Deden Badrul-Jamal. Iya. Direktur saya. Gitu. Jadi ya di KNKS beliau di bidang ini ya pendidikannya ya, kalau nggak salah pas saya terakhir ketemu di Bandung pas di Trans Studio gitu. Dulunya di Bajnas ya, Pak Deden. Nah, kamu bisa kan, saya dituntut, saya alhamdulillah pas penelitian dapat dana hibah penelitian dari UI, DPR MUI ya, 75 juta bertiga gitu. Sedangkan dituntut untuk publish jurnal terindeks Scopus dan internasional gitu. Pak, ini kan satu, Pak, tesisnya satu, gimana mau masuk ke satu ke jurnal yang lain karena tesisnya itu pun satu. Kamu harus bermain cantik katanya gitu. Kan ada berapa pertanyaan, masalahnya ada dua, itu bisa jadi dua judul gitu. Tidak satu tesis itu wajib menjadi satu artikel, tidak seperti itu. Tapi intinya kata Pak Deden, jangan sampai kamu membuat artikel hasilnya sama, hanya judulnya berbeda, itu tidak, itu menyalahi aturan. Seperti itu mungkin ya. Siapa ya tadi teh Win apa? Tadi yang bertanya. Wike. Nah, Teh Wike ya, ke Teh Kak Wike, Mbak Wike. Iya. Itu mungkin Sandi yang dapat saya sampaikan. Iya. Baik, terima kasih. Sungguh sangat menarik tanggapannya. Mungkin Mbak Wike masih ada tanggapan atau cukup? Sepertinya dirasa cukup. Mungkin silakan bagi teman-teman yang lain, barangkali ada yang ingin bertanya kembali terkait dengan tema ini atau terkait dengan
Saya masih izin bertanya. Oh ya, silakan. Boleh perkenalkan dulu. Nama saya Nela Wahyuni, saya mahasiswa MES semester 2 UIN Sunan Kalijaga. Baik, pertanyaan saya, Bu, ini mengenai peluang yang lebih besar kalau di jurnal-jurnal di Indonesia itu, khususnya Sinta itu yang paling besar peluangnya itu penelitian kualitatif atau kuantitatif ya, Bu. Terus apakah kita ketika kita mensubmit sebuah artikel gitu, terus nanti waktu di review atau ketika sudah direview oleh editor atau reviewer itu, nanti kita dimintai data-data mentahnya, Bu. Bu, seperti misalkan kalau kualitatif kan ada wawancara, kalau kuantitatif kan ada pengolahan datanya, seperti itu. Mungkin hanya itu saja, Bu. Terima kasih. Oke ya. Yang pertama ya, tadi tuh berkaitan dengan apa sih, lupa lagi. Yang pertama itu apa pertanyaannya tuh? Peluang diterimanya, Bu, itu penelitian kualitatif atau kuantitatif? Ini tergantung kepada jurnal yang Mbak Nela tuju ya. Karena masing-masing jurnal itu mempunyai idealisme ya. Masing-masing jurnal mempunyai idealisme, ada yang memang lebih dominan ke kualitatif ya. Kalau kan ada ya, kalau di metodologi itu yang positivisme dan lain sebagainya, aliran seperti itu. Ada yang itu pun mempengaruhi kepada pihak jurnal. Nah, bisa teman-teman atau Mbak Nela bisa lihat ini jurnal ini lebih respon terhadap yang kualitatif atau kuantitatif dari arsip-arsip jurnal-jurnal yang sudah publish ya. Lihat saja di jurnal yang sudah publish apakah ada peluang untuk jurnal kualitatif masuk ya. Kan rata-rata kebanyakan sih kalau yang Sinta itu kuan ya, kebanyakannya yang kuanti gitu. Atau memang tidak ada peluang untuk jurnal kualitatif di jurnal tersebut. Jadi bisa dilihat dari arsip jurnal yang sudah publish. Kemudian, itu cukup, Mbak? Iya, cukup, Bu. Yang kedua tadi itu in review, apa ya? Lupa. Itu kayak misalkan kalau kita udah submit artikelnya itu, apakah akan dimintai oleh reviewer atau editor itu jadi data gini, mentahnya, Bu? Nanti mungkin teman-teman akan di materi selanjutnya terkait langkah-langkah. Jadi ketika contohnya saya sebagai autor ya di sini, saya ingin melakukan submission. Nah, di sini kan saya menceklis semua bahwa naskah ini belum dikirimkan dan lain sebagainya. Saya coba praktekkan dulu ya. Kemudian di save, contoh. Boleh, Bu, dipraktekkan boleh. Nah, di sini ada 5 ini ya, ada upload submission, enter metadata, upload supplementary file, dan confirmation. Nah, rata-rata untuk appendix ya, atau hasil-hasil olah data atau hasil wawancara ini masuk ke supplementary file ya. Ini untuk menunjukkan bahwa penelitian ini benar-benar dilakukan. Nah, rata-rata saya kemarin jurnal mixed method ya, pas yang tesis itu, tidak dimintai yang satu tidak dimintai adanya lampiran penelitiannya ya, terutama hasil olahan datanya. Yang satu diminta. Jadi ini tergantung lagi pihak publishernya gitu ya, pihak jurnalnya, apakah di dalam jurnalnya suka dicantumkan, dilampirkan appendix-nya gitu ya, lampiran hasil olah datanya, atau seperti apa. Nah, di jurnal JAS itu tidak dimintai ya, kalau jurnal JAS itu tidak diminta. Jadi yang diupload, yang dipublish itu hanya ketika misalkan Mbak Nela ini tetap mengupload supplementary files ya, hasil wawancara dan sebagainya di jurnal JAS ini tidak diupload supplementary file-nya, tapi yang diupload itu artikel intinya gitu. Ya, contoh upload submission. Contoh misalkan ini diupload ya, contoh. Kemudian save and continue, kita next langkah lagi mengisi enter metadata.
Nah, di enter metadata di sini kan menulis ya siapa nama kita, kalau ada 2 orang, ada author, judulnya apa, di sini tulis, kemudian abstraknya berbahasa Inggris kalau yang di-upload sebagai, kalau misalkan ngeklik itu langsung terlihat itu abstraknya sebagai apa namanya tuh, rangkuman isi daripada penelitian. Keywordnya apa dicantumkan di sini, agensinya teman-teman didanai oleh siapa, atau misalkan oleh Universitas UIN Sunan Kalijaga, referensinya diklik di sini, kemudian save continue. Setelah save continue baru ini yang keempat, ini tidak wajib, ini opsional, upload suplemen. Nah, ini tuh opsional, kalau ada mangga, kalau tidak ada tidak apa-apa. Nah, itu baru confirmation, dan nanti teman-teman masuk di jurnal JES ini, masuk ke dalam ini ya, an assignment. Contoh misalnya di sini ada yang masuk nih, ini contohnya ya, judulnya. Ketika yang pertama biasanya ya, yang pengalaman saya masuk ke jurnal yang lain itu, yang pertama tuh ada yang memang langsung mengecek tingkat similarity-nya. Setelah itu mengecek template-nya, karena ada ya di bagian apa ya namanya itu di dalam. Jadi kalau misalkan jurnalnya tidak sesuai dengan template yang mereka inginkan, maka otomatis ditolak. Itu ada yang seperti itu. Langsung lihat template-nya dulu. Nah, teman-teman ketika submit ke jurnal ya, ini tuh harus mencek di sini nih. Mana ya? Bentar. Contoh misalkan ini ya. Nah, teman-teman kan kalau misalkan pihak editor itu tidak menchat kita ya via WA, atau tidak mengemaili kita, biasanya pihak editor ini hanya mengupload di sini di bagian editor decision. Teman-teman harus cek, takutnya editor di sini tuh akan ada apa ya, catatan notifikasi ya, misalkan pihak reviewer atau editor mengupload tanggal segini, teman-teman setelah direvisi mengupload tanggal segini. Jadi nanti di akhir tuh ada sampai ke record decision, apakah artikel teman-teman itu diterima atau ditolak. Ini lebih ke sini, setelah di record diterima, nanti teman-teman bagian ke editing. Nah, kalau udah masuk editing, nanti mungkin ada apa namanya tuh, dari pihak editor tuh apakah ada yang akan diperbaiki atau tidak, takutnya ada kesalahan nama, misalkan ada ingin ditambahkan hal-hal yang penting yang belum tertambahkan, biasanya seperti itu. Kalaupun tidak ada, pihak editing ya itu membuat sirahan gitu, atau header atau footer-nya sesuai dengan template jurnal itu sendiri. Itu mungkin ya Mbak Nela. Jadi jauh jadi saya ke sini. Iya, Bu. Ibu, saya boleh tanya lagi, Bu? Iya, gimana Mbak Nela? Kalau menurutnya Ibu itu jurnal yang menyarankan autor itu untuk mensubmit artikelnya lewat email itu bagaimana ya Bu? Apakah itu jurnal bagus atau seperti apa? Gitu. Gini ya, kalau rata-rata kalau jurnal di Indonesia ya udah sistem OJS sih, ya udah. Kalau mungkin masih tradisional mungkin ya, karena kalau jurnal yang udah OJS itu semuanya tersistemkan. Contoh misalnya tadi saya masuk ke semua jurnal, baik itu jurnal JS atau jurnal lainnya, format submission-nya itu seperti ini. Ya. Mending kalau mau ya, kalau misalkan ada yang menawarkan untuk submit via email. Kalau memang Mbak Nela tahu dengan orang tersebut ya, kenal gitu, itu mungkin dapat dipercaya. Tapi ketika apa namanya tuh, ketika tidak tahu ya, karena sekarang banyak yang predator jurnal, apalagi predator jurnal di luar ini ya, luar negeri gitu, banyak yang email masuk ke saya menawarkan publish di jurnal ini, Scopus ini dan sebagainya, dengan membayar sebesar bla bla bla, sebesar nilainya ya lumayan gitu. Nah, itu mending lebih hati-hati lagi sih kalau misalkan ada tawaran via email saja, karena nanti dicek
Nanti kan kecek juga di Google Scholar. Kalau rata-rata yang sudah OJS, contoh misalkan saya kemarin saya kemarin update apa namanya tuh? Bukan update. Ini ya, ini jurnal saya contohnya misalkan. Itu langsung nge-link. Kalau di OJS itu langsung nge-link karena di sini nanti ada masuk ke Google Scholar-nya nih ya, URL-nya nih. Itu langsung nge-link ke tanpa manual ditambahkan, nanti langsung nge-link. Nah, takutnya yang jurnal yang belum sistemnya OJS ya, ini kurang diakui, apalagi misalkan Mbak Nela ini misalkan di ke depan misalkan mau menjadi sebagai seorang dosen dan mau di apa ya, jurnal tersebut mau dilampirkan sebagai naik jabatan dan sebagainya. Ini mungkin takutnya gitu ya tidak diakui karena ada teman juga ya, teman saya di Jakarta di Al Azhar ya. Itu jurnal Scopus, tapi tidak terdetek ke Google Scholar. Kenapa? Karena via-nya itu bukan via submit ke sistem OJS ini ya, operating journal system, tetapi submitnya itu kepada kompetisinya gitu, ikut kompetisi BI ya, masuknya ke ya biasa kan lewat email atau lewat akunnya BI ya, websitenya BI. Nah, ketika mau dicari ya di Google Scholar, padahal itu kan udah bisa kalau Q1 atau Q2 gitu ya, udah bisa kalau bisa dilampirkan saja, kalau ada saja muncul di Google Scholar kan itu bisa naik jabatan gitu ya dari asisten ahli kolektor. Karena tidak terdetek di Google Scholar itu tidak bisa digunakan gitu. Karena tadi jalurnya belum masih manual, belum operating jurnal sistemnya gitu, belum seperti ini. Nah, rata-rata ini tuh OJS itu masih OJS 2, ada yang OJS terbaru yaitu OJS 3. Itu lumayan katanya lebih cepat. Tidak seperti inilah ya tampilannya. Gimana ya, tampilannya berbeda lah. Nanti mungkin oleh pemateri kedua ya itu akan dibahas terkait dengan itu terkait dengan submit ke jurnal ya. Karena jurnal ada beberapa jurnal, OJS 2, ada OJS 3 dan pengaturannya pun berbeda juga gitu. Tampilannya ada bahasa-bahasa lain gitu lah. Menu-menunya ada menu lain memang, tapi ketika dikaitkan ya kalau di OJS 5 ini gitu, kalau di OJS 3 mah seperti ini kalau mau masuk ke pengaturan jurnal dan sebagainya. Itu mungkin Mbak Nela dari saya. Mungkin saya izin bertanya. Saya izin bertanya ya Bu, boleh? Mangga, gimana? Saya dulu Mas Andi. Oh, monggo Mas Aro. Saya kira saya ada, monggo dari Mas Aro dulu. Oh iya Bu. Saya manut kalau Mas Aro nanya. Ya, kalau misalnya di jurnalnya itu sudah ditulis secara resmi gitu, terbuka, kalau misalnya nanti diterima akan dimintain misalnya 2 juta atau berapa untuk biaya printing dan lain sebagainya gitu Bu. Tapi kita nekat, misalnya kita kirim gitu, taunya diterima. Dan ternyata kita nggak punya uang buat bayar tuh. Kita di blacklist apa enggak Bu ya? Kayak gitu tuh. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mohon dijelasin apa sih bedanya Scopus sama Web of Science? Apakah kalau misalnya terindeks di Web of Science, misalnya apakah itu tidak akan terindeks di Scopus atau gimana gitu? Kemudian yang ketiga bedanya Garuda sama Sinta. Jadi si Sinta itu sendiri sebenarnya fokus manfaat utamanya buat apa? Kemudian si Mas Garuda itu manfaatnya utamanya buat apa gitu, Bu. Makasih. 3 ya. Ya, makasih. Iya, Mas. Ya. Yang pertama terkait dengan, jadi gini ya, masing-masing jurnal, apalagi Sinta 2 sekarang sudah berbayar ya. Sinta 2 itu sudah berbayar kan, karena katanya mau jadi jurnal internasional jadi berbayar. Dan rata-rata tulisannya pun berbahasa Inggris, tidak berbahasa Indonesia lagi kalau Sinta 2. Kalau misalkan ketentuannya sudah berbayar, contohnya, maka kita kalau ingin publish ya, kita harus bayar. Kalaupun tidak publish ya, tidak kita terbayar berarti tidak jadi publish. Adapun terkait di blacklist atau tidaknya, saya belum pernah mengalami ya, jadi tidak bisa menjawab blacklist atau
tidaknya ya belum pernah submit ke Sinta 2, paling Sinta berapa saya 4 ya, baru Sinta 4 gitu. Belum nulis lagi ke Sinta 3 atau Sinta 2 gitu. Nah, itu mungkin blacklist atau tidaknya ketika sudah diterima namun tidak memenuhi tidak bisa memenuhi pembayaran terkait dengan publishingnya. Nah, kalau mau gitu ya teman-teman, ketika kan sekarang tuh baiknya menulis itu tidak seorang ya, jadi ada beberapa autornya, tidak seorang, misalnya 2, 3. Nah, kalaupun teman-teman nekatnya jangan nekat dengan tangan kosong gitu ya. Ya siapkan, mudah-mudahan dari 3 ini patungan lah gitu ya. Kalaupun keterima, alhamdulillah kan ini jadi nilai plus gitu ya bagi teman-teman juga. Tinggal patungan saja gitu, jangan sampai peluang udah ada tapi gara-gara tidak ada uangnya untuk membayar, ini peluang besar tersebut jadi hilang gitu. Jadi intinya persiapkan saja kalau sudah tahu mah gitu. Kemudian yang kedua terkait web science ya dan Scopus. Sekarang yang diakui itu yang bisa naik jabatan lah kalau di bidang akademisi mah ya, itu kalau Scopus. Contoh saya nih, saya jabatannya masih asisten ahli. Ketika saya ada artikel Scopus Q1, itu saya bisa naik jadi lektor kepala gitu ya, tanpa melalui lektor dulu jadi lektor kepala kalau nggak salah. Gitu. Jadi ini lagi-lagi sih ada kayak politik lah ya. Politik, kenapa web science dengan Scopus ini lebih diakui Scopus ya. Ini lagi-lagi ada ininya ya. Kemudian antara Garuda dan Sinta, kalau Garuda ya itu nasional, jurnal terindeks nasional. Dan di mana rata-rata mau jurnal Sinta atau mau jurnal terindeks Sinta atau tidak ya, semua jurnal yang sudah terdaftar di Garuda pasti rujukan atau artikel-artikelnya itu ada di dalam Garuda. Jadi kan Garuda itu garba rujukan digitalnya ya. Setiap jurnal-jurnal yang sudah terpublish baik di jurnal nasional atau jurnal internasional Sinta ya, Sinta itu akan ada muncul di Garuda. Lalu bedanya Garuda sama Sinta apa? Kalau Sinta itu lebih ke indeks Garuda sama indeks Sinta lebih diakui indeks Sinta. Kalau indeks Garuda itu tidak jadi disebutnya jurnal nasional saja, jurnal nasional. Kalau Sinta, kalau udah masuk ke Sinta berarti jurnal nasional terindeks. Sinta berapa? Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 terindeks gitu ya. Jadi ada terindeks dan tidak terindeks gitu. Kalau Garuda mah nasional aja. Contoh JAS ini masih jurnal nasional, belum terindeks Sinta. Nah ini ke depan kalau misalkan teman-teman jadi seorang dosen atau sivitas akademika, nanti yang ketika mau pengajuan naik jabatan ini ada aturan mewajibkan yang bisa dilampirkan sebagai bahan lampiran bahwa telah teman-teman saya sudah melakukan salah satu tridharma penelitian itu, maka artikel yang harus dilampirkan itu adalah artikel yang sudah terakreditasi Sinta. Kalau masih nasional itu tidak bisa dilampirkan sebagai untuk pengajuan naik jabatan seperti itu. Gitu ya bedanya. Kalau jurnal Garuda jurnal nasional ya, mau itu sudah terindeks atau tidak. Kalau jurnal Sinta berarti udah satu langkah sudah naik gitu dari jurnal nasional terindeks berapa, terindeks Sinta berapa, terindeks Sinta 1, 2, 3, 4 atau 5 atau 6 seperti itu mungkin Mas ya. Mas Lubis tadi siapa? Ya, Mas Aro, aku Adi Lubis. Mungkin saya juga bertanya karena Mas Aro cukup ya Mas. Ini Bu Elis, mungkin kalau yang pertama saya pengen tahu kalau skup JAS itu apa aja. Nah, proses review di JAS biasanya sejauh ini lama atau tidak? Ya, sejauh ini. Yang kedua, yang ketiga, bulan terbitnya kapan saja untuk JAS ini. Barangkali nanti teman-teman mahasiswa semester 1, semester 2, ataupun nanti semester 3 yang memiliki tugas kuliah mau mengirim tulisannya ke JAS. Monggo Bu, boleh ditanggapi. Ya.
Nih, scoop Jazz itu ya, teman-teman bisa silakan buka jurnal Unsil ya, jurnal Unsil ini. Jadi teman-teman langsung klik fokus and scoop-nya ya. Di sini kita menerima terkait dengan Islamic philanthropy, halal supply chains management. Jadi masih umum ya, masih umum. Islamic business ethics dan entrepreneurship, Islamic banking finance juga diterima, human capital, Islamic marketing, dan topik-topik lain yang memang masih berkaitan dengan kajian ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Itu kami terima, mau itu kuantitatif atau kualitatif, itu kami terima juga. Ya. Nah, prosesnya sejauh mana? Kami ya, di sini kan, wah ini ada berapa nih yang belum diterbitkan, ada 27 in review, and editingnya 0 gitu ya. Sebentar. Jadi teman-teman mau cepat atau tidaknya artikel teman itu, teman-teman tergantung memang ya. Kan di sini tuh setiap artikel itu setiap artikel itu ditugaskan ke tidak hanya di satu editor. Contoh di sini nih, di sini tuh ada banyak editor ya yang memegang. Cepat lambatnya itu tergantung editor masing-masing. Namun di sini saya sebagai pihak jurnal manager mengusahakan kepada pihak editor 2 minggu gitu, 2 minggu atau paling lama sebulan ya. Jadi mengusahakan bagaimana para editor ini terus berkomunikasi ya. Contoh misalkan di sini ada jurnal yang unik, yang layak, tapi misalkan template-nya belum sesuai. Nah, ini akan cepat jika template-nya oleh penulis, oleh author itu segera disesuaikan. Kemudian komunikasinya gitu berjalan lancar. Nah, yang menjadi kesulitan saya lah pengalaman kemarin, sulit dihubunginya pihak autor ketika ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Jadi tidak memantau gitu ya. Jadi si autor itu tidak melihat perkembangan jurnalnya di OJS gitu. Jadi ini tuh udah dihubungi via email lewat OJS-nya, udah dihubungi email langsung secara langsung masuk ke Gmail-nya, ini nggak ada respon sama sekali gitu. Terus di metadata tidak ada kontak nomor HP yang bisa dihubungi. Ini sangat menyulitkan juga pihak editor ketika ingin menyampaikan ini ada yang harus diperbaiki, di email tidak ada respon gitu ya, mau di WA tidak ada nomor WA-nya gitu ya. Makanya untuk teman-teman ya, untuk memudahkan kami atau pihak jurnal lain, mungkin di metadatanya ya, di metadatanya cantumkan kontak handphonenya, WA-nya ya, agar ketika editor ingin menghubungi atau ketika teman-teman lambat merespon email dari kami atau tidak melihat perkembangan artikel yang ada di OJS ya, lagi-lagi kan editor itu ada yang kreatif mengirimkan email gitu, ada yang mencari sampai ke Instagram. Saya pernah sampai mencari ke Instagram ya biar cepat selesai karena ini mengganggu gitu. Biar kalau ini nggak publish ada artikel lain yang menunggu seperti itu. Nah itu jadi teman-teman ya, ketika teman-teman sudah mulai submit kemudian udah masuk in review, pantengin gitu ya, pantengin artikel teman-teman. Nah di editor decision ini ada mungkin sudah ada jawaban dari pihak jurnal, pihak editor mengenai artikel kita. Nah, di sini ya. Teman-teman nanti cek di sini nih, bagian sini nih. Maaf. Nah, di sini. Kalau teman buat akun di OJS ya, mau OJS, mau OJS lain, nanti di sini cek. Takutnya pihak reviewer atau pihak editor sudah mengupload ya, sudah memberikan komentar terhadap artikel kita di bagian sini tuh, ya. Karena berbeda-beda editor tuh, ada yang via email, ada yang tidak, ada yang via email, terus
apabila ingin dilanjut silahkan hubungi nomor ini. Seperti itu ada juga. Ada yang sama sekali tidak ada komunikasi tetapi tiba-tiba publish gitu. Nah ini ya berbeda-beda lah ya. Nah untuk JES sendiri publishnya itu bulan Mei sama November. Untuk sekarang ada 2-3 hari lagi ya sampai 31 Agustus sih masih call for paper JES ini. Jadi kami mengutamakan yang memang sudah sesuai template, kemudian tingkat similarity-nya rendah, kemudian adanya komunikasi yang responsif lah gitu ya. Tidak kalau berlama-lama, ini juga ada beberapa artikel yang sudah dihubungi tidak ada sama sekali, ujung-ujungnya karena jadi penuh ya jendelanya, jadi pihak kami mereject, dan pas di reject pun nggak ada sama sekali respon gitu ya. Baiknya teman-teman kalau submit ke jurnal terus pantengin gitu ya. Jadi kalau misalkan di satu jurnal ditolak kan teman-teman bisa langsung beralih ke jurnal yang lainnya. Seperti itu mungkin Sandi dari Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya kami akhiri. Mungkin Bu, closing statement dari Ibu terakhir kami persilakan. Oke, closing statement dari saya mungkin ya. Setelah menerima ilmu ini silahkan langsung action aja lah ya. Langsung action. Mana jurnal yang ingin teman-teman tuju, apalagi sekarang harus Sinta 2, siapkan search di Google mana yang sudah Sinta 2 yang ruang lingkupnya ekonomi Islam, baca-baca baca-baca arsip jurnal-jurnal yang sudah publish itu seperti apa, arahnya kemana gitu ya, itu bukan selingkungannya seperti apa dan sebagainya. Itu ini dikaji biar nanti pas teman-teman submit tuh tidak banyak revisi lah, minimal gitu, tidak banyak revisi. Seperti itu mungkin dari saya ya. Selamat menulis itu. Siap. Ya. Ya, alhamdulillah mungkin. Terima kasih Ibu. Mungkin sebelum ditutup kita ambil sesi dokumentasi untuk teman-teman yang belum on kamera, monggo dipersilakan. Mbak Wike bisa ambil gambar atau Mbak Novita standby-nya, Mbak Novita. Iya Mas, standby Mas. Siap. Ya. Mungkin Mbak Novita bisa bantu ya Mbak. Iya Mas. Teman-teman yang belum on cam bisa on kamera. Ini Sekum HMTM ini. Mbak Elis belum on cam. Ini handphone saya mati, jadi ini ambil komputer tanpa ini kamera. Keburu mati, maaf. Mungkin yang ada aja Mbak. Yang di laptop nggak bisa nyala juga Mbak? Nggak ada kameranya Mbak. Oh iya. Ini lab komputer biasa. Komputer kantor. Baik, ya dihitung sampai 3 ya dari saya. Langsung kayak bebas ya teman-teman, jangan kaku, jangan kaku amat. Baik, 1, 2, 3. Sudah. Lagi Mas Andi lagi? Sudah atau Mbak. Sudah. Yang penting nanti. Monggo. Saya serahkan ke Mas Andi lagi. Iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemateri hari ini, Bu Elis, yang telah membagikan ilmunya kepada kami semua di sini, selaku peserta dan kami dari HMTM PB mengucapkan terima kasih. Terus kita lanjut ya. Mungkin kalau
Bu Elis ada kegiatan yang lain, boleh meninggalkan Zoom kali ini juga. Oke, Sandi, saya izin pamit ya. Lanjut kegiatan selanjutnya. Ya. Terima kasih. Bu. Selamat beraksi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mbak Nop, videonya bisa diberhentikan. Gimana? Itu videonya untuk sesi yang pertama. Record.